Shalom saudara, kembali kita bertemu dalam perenungan Gemah hari ini di tanggal 23 Januari. Kita bersyukur Tuhan sudah berikan kita tahun yang baru dan sebentar lagi kita juga akan merayakan tahun baru Chinese, yaitu tahun baru Imlek. Ya, kita bersyukur Tuhan yang sudah memimpin, menuntun kita sama hari-hari kita dan Dia yang akan terus menuntun kita di hari-hari ke depan. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Abraham dan Sarah ketika Sarah meninggal di Kejadian 23. Saya mengajak saudara untuk boleh membaca terlebih dahulu akan bagian Alkitab yang telah ditentukan dan juga membaca akan aplikasi Gemah sehingga saudara boleh mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya akan kisah ini. Saya mengajak kita untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama siapkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan yang sudah pimpin hari-hari kami sedemikian sehingga di tahun yang baru dan kami akan kembali menghadapi tahun baru Imlek, kami boleh menikmati akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami dan berkat Tuhan. Kami bersyukur. Jikalau saat ini kami akan belajar kembali ke firman-Mu, kami berdoa biarlah Tuhan tolong kami, Tuhan bukakan telinga kami, bukakan hati kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi kami boleh melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, biarlah kami boleh mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, saya akan membacakan beberapa ayat daripada Kejadian 23. Ya, saya bacakan. Sarah mati dan dikuburkan, ayat yang pertama. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kirbat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Kita melompat ke ayat 14. Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian, di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Demikian pembacaan kita. Nah saudara, ada satu hal yang sangat istimewa di sini, yaitu di ayat 1 tadi kita sama-sama baca, penyebutan umur Sarah waktu ia wafat, ya, yaitu 127 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Sarah adalah seorang wanita yang istimewa. Kenapa? Karena tidak ada wanita lain di dalam Alkitab yang usianya disebutkan ketika ia meninggal. Ya, hanya Sarah. Sarah juga istimewa karena pewaris janji Allah kepada Abraham adalah keturunan Abraham hanya melalui Sarah. Keturunan Abraham hanya melalui Sarah. Anak-anak Abraham yang dilahirkan dari istri-istrinya yang lain tidak akan ikut mewarisi janji Allah kepada Abraham. Kepada Bani Het, Abraham menyebut dirinya sebagai orang asing dan pendatang di tanah Kanaan, tadi di ayat yang keempat. Oleh karena itu, saat hendak menguburkan istrinya, dia ingin memiliki tempat pekuburan yang kepemilikannya diakui oleh masyarakat di sekitarnya. Jadi saat Efron menawarkan untuk memberikan gua Makpelah, Abraham menolak. Pasalnya, bila di kemudian hari jika ada keturunan Efron yang minta agar gua tersebut dikembalikan kepada keluarga mereka, maka Abraham akan sulit untuk menolak.
Ya. Abraham memberi gua itu dengan tadi harga 400 sikal perak. Nah, dengan demikian Abraham menjamin bahwa di masa depan kepemilikan dia terhadap gua itu tidak akan bisa diganggu-gugat oleh penduduk setempat. Nah, dalam kaitan dengan janji Allah untuk memberikan tanah Kanaan kepada keturunan Abraham, pembelian gua Makpela ini seperti tindakan pendahuluan, ya. Tindakan pendahuluan bagi pemenuhan sepenuhnya janji Allah tersebut pada zaman Yosua. Pembelian gua Makpela ini juga mencerminkan iman Abraham terhadap janji Allah untuk memberikan tanah Kanaan sebagai tanah warisan bagi keturunan Abraham. Pembelian tempat pemakaman bagi keluarga Abraham ini juga berarti bahwa Abraham sudah tidak berpikir lagi untuk kembali ke tempat asalnya. Ya, jadi begitu banyak makna di balik pembelian daripada tanah pemakaman ini. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa tempat pemakaman adalah sarana pemersatu. Kenapa? Saat Abraham wafat, dia nanti juga dikuburkan di Gua Makpela. Saat Ishak nanti meninggal, ia dikumpulkan juga kepada kaum keluarganya. Jelas bahwa ia pasti juga dikuburkan di Gua Makpela. Yakub wafat di Mesir, ya, kita tahu, tapi dia juga dimakamkan di Gua Makpela. Saat bangsa Israel, yaitu keturunan Yakub, kembali ke tanah Kanaan, mereka memenuhi permintaan Yusuf untuk menguburkan tulang-tulangnya di tempat pemakaman keluarga di tanah Kanaan, yaitu kembali di Gua Makpela. Jadi tempat pemakaman keluarga merupakan sarana pemersatu bagi keluarga Abraham sampai pada generasi Yusuf. Nah, bagi kita umat Kristen, salah satu sarana pemersatu tentunya adalah gedung gereja. Ya, adanya gedung gereja merupakan sarana untuk kita berinteraksi bagi kita sebagai umat beriman, serta sarana untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa kita orang-orang percaya merupakan satu kesatuan. Memang tentunya yang mempersatukan orang percaya adalah Kristus, bukan gedungnya. Tetapi gedung gereja adalah sarana untuk mengungkapkan kesatuan itu. Nah, di masa pandemi ini telah mengganggu kesatuan kita sebagai umat percaya. Karena itu saudara, marilah kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, mengungkapkan kesatuan kita dengan kembali hidup bergereja. Kembali kita dalam kebaktian persekutuan bersama dengan orang-orang percaya di gereja. Ya, bukan di rumah lagi. Kalau Tuhan sudah berkati kita, kita boleh melewati pandemi ini dan sekarang sudah cukup reda. Mari saudara, kembali kita tunjukkan iman kita di hadapan dunia. Bahwa kita sebagai orang percaya bersatu untuk beribadah kepada Tuhan bersama di gedung gereja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan ingatkan kami kembali ya Tuhan akan kesatuan. Bagaimana kubur ya Tuhan menjadi kesatuan daripada sebuah keluarga. Demikian juga gedung gereja menjadi kesatuan bagi kami umat percaya. Biarlah ini mengingatkan kami kembali ya Tuhan, agar kami tidak lagi bersekutu secara online, tapi kami boleh kembali ya Tuhan sebagai umat Tuhan bersatu bersama di dalam gedung gereja untuk beribadah kepada Tuhan, hadir secara pribadi di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh berkenan atas ibadah kami dan Tuhan yang boleh terus memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk peringatan-Mu hari ini, dan biarlah ke depan ya Tuhan kami boleh setia untuk terus beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya saudara, selamat beraktivitas, selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati.